Ya, waktu saya persilakan Pak Muji untuk memulai kelas kita malam ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Daud eh, untuk doanya. Dan selamat berjumpa lagi kepada semua teman-teman, sahabat, dan juga saudara-saudaraku yang ada di Kediri. Mohon maaf, mungkin eh, apa yang saya sampaikan terpaksa agak tertunda karena bulan selama 1 bulan ini saya cukup sibuk dengan acara-acara memperingati Pentakosta dan juga mengenai acara-acara ulang tahun. Jadi ini gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Kudus itu sedang dalam rangka merayakan atau persiapan untuk merayakan ulang tahun yang ke-70. Jadi banyak kegiatan sehingga saya harus mohon izin off dulu karena mempersiapkan materi ini kan juga butuh waktu. Baik, saya akan segera masuk kepada materi. Ya, apabila ada saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung di dalam pembahasan dasar apologetika ini sudah sesi yang keempat ya. Nanti kalau ada yang merasa ketinggalan dan butuh materi dari sesi 1, 2, dan selanjutnya bisa japri kepada saya. Sedangkan kalau untuk rekaman nanti bisa menghubungi Pak Ferry atau Ibu Lena. Gitu ya. Jadi kelas yang saya ampu atau saya bawakan itu adalah mengenai dasar-dasar apologetika. Dan seperti biasa saya mau tinjau ulang dulu mengenai apa yang sudah kita lalui di pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Jadi kita saat ini sudah masuk di dalam strategi berapologia. Nah, Pak Muji, maaf Pak. Itu ya, Pak Ferry angkat tangan, maksudnya ada yang mau disampaikan Pak Ferry? silakan Pak Ferry, open mic. Oh maaf kepencet. Maaf Oh, kepencet. oke, Terima oke, kasih. oke. Ya, ya. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Oke. Jadi dalam strategi berapologia, saya membagi di dalam 4 strategi, yaitu 1, memperkuat benteng pertahanan iman, 2, mengenali pola serangan lawan, 3, menemukan titik lemah lawan, dan 4, menumbangkan lawan dengan fakta. Saat ini kita masih di dalam strategi yang pertama, yaitu memperkuat benteng iman. Nah, untuk memperkuat benteng iman, maka ada hal-hal yang harus kita perkuat pemahaman kita tentang iman kita. Nah, perjalanan kita yang kemarin itu sudah melewati empat tahapan, yaitu mengenal konsep dosa, kemudian mengenal konsep penebusan dosa, yang C itu keselamatan hanya dari Tuhan, dan D, Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan pada sore hari ini, kita tiba di poin yang E, yaitu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kemudian untuk sesi-sesi berikutnya masih ada Yesus adalah penggenapan tipologi korban, Yesus adalah Mesias yang menderita, salib adalah keharusan, dan Yesus adalah kepastian hidup kekal. Ya, jadi perjalanan kita masih cukup panjang. Saya harap saudara-saudara tidak bosan untuk ketemu saya terus beberapa kali, karena memang apologetika tidak bisa dipelajari dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, kita lanjut di dalam strategi kita, dan kita tiba di dalam strategi memperkuat benteng pertahanan iman, yaitu poin Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, bagi iman Kristen, Allah yang menjadi manusia itu adalah suatu rahasia iman yang sangat agung. Karena apa? Karena eh, Allah yang menjadi manusia itu bagi bagi kebanyakan orang secara umum itu di luar nalar.
Tetapi bagi iman Kristen, pengetahuan tentang Allah menjadi manusia itu bagaikan harta yang luar biasa bagi kita. Nilainya jauh melebihi emas dan permata manapun. Silakan saudara sebutkan emas dan permata yang termahal saat ini. Itu tidak akan sebanding dengan pengetahuan tentang Allah yang menjadi manusia. Karena kita diberi anugerah untuk mengenal karyanya itu, justru dengan demikian kita akan mengenal bahwa Dia itu Allah yang benar. Ya. Dan apabila ada pihak-pihak di luar kekristenan yang mempertanyakan dasar keimanan tentang inkarnasi Allah atau Allah menjadi manusia itu, kita nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita memiliki banyak saksi. Dan para saksi itu telah menuliskannya dengan sangat teliti, terkonfirmasi, tidak sendirian, banyak saksi, yang baik yang menulis maupun yang tidak menulis. Jadi kita tidak perlu ragu tentang keimanan kita, yaitu bahwa Allah pernah menjadi manusia. Nah, dasar iman kita telah ditulis dan disaksikan oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, ini adalah kesaksian dari murid Yesus yang sangat dikasihi, sangat dekat, dan dari sisi keyahudiannya dia menuliskan perkataan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ini paralel dengan Kejadian 1. Pada mulanya adalah firman. Nanti di Kejadian 1 kan pasti polanya seperti ini. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, ya. Tetapi yang menarik adalah kesaksian Yohanes ini, kesaksi mata, itu ternyata juga dikuatkan oleh rasul pilihan Allah, yaitu siapa? Rasul Paulus. Di dalam suratnya kepada dari firman, kesaksian bahwa firman itu adalah Allah, Yohanes menuliskan juga di dalam ayatnya yang ke-14, yaitu firman itu telah menjadi manusia. Ya, ini yang luar biasa ini sambungannya. Di ayat yang 1 sampai dengan 3 dikatakan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 Yohanes menuliskan firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Dan Yohanes menyaksikan ini tidak sendirian, dia bersama 11 murid yang lainnya telah menyaksikan firman yang menjadi manusia itu. Dan yang luar biasa, rasul pilihan Tuhan, yaitu Rasul Paulus, memberikan kesaksian, kekuatan dari kesaksian Yohanes tersebut. Yaitu di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ini bisa juga dikatakan sebagai agunglah rahasia iman kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan.
Nah, dengan bukti-bukti kesaksian dari para rasul, kesaksian dari para pemberita iman, maka apabila ada kepercayaan lain yang mengatakan bahwa nggak mungkin Allah itu menjadi manusia, maka jangan-jangan yang menjadi Allah kepercayaan itu adalah ya orang-orang yang mempercayainya itu. Kalau nabi dari kepercayaan itu bilang nggak mungkin Allah menjadi manusia, ya jangan-jangan Allahnya itu adalah nabinya itu. Ya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa mengenai inkarnasi Kristus atau pengajaran Allah menjadi manusia ini ternyata mendapat tanggapan yang sumbang dari kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nah, jadi tanggapan mereka yang sumbang itu mengatakan bahwa ajaran yang kita miliki, yaitu Allah menjadi manusia itu adalah sesuatu ajaran yang merendahkan martabat Allah yang maha besar, maha mulia. Jadi, mana mungkin Allah yang maha besar, maha mulia itu kok disebut menjadi manusia? Nah, itu nggak mungkin. Itu menurut pemikiran mereka. Dan dengan tanggapan atau cemoohan mereka itu, maka mereka menyebut bahwa kita ini sudah melakukan yang namanya skandal partikularitas inkarnasi Kristus. Jadi kita ini disebut sudah membuat skandal karena ajaran mengenai Allah yang menjadi manusia itu. Nah, apa ini skandal partikularitas ini? Skandal itu artinya adalah perbuatan memalukan yang menurunkan derajat martabat seseorang atau pribadi. Sedangkan partikularitas artinya sikap, paham, atau ajaran yang bersifat mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Jadi, tuduhan mereka menuduh kita ini, wah, terlalu mementingkan diri sendiri dengan adanya ajaran yang merendahkan Allah yang maha mulia, maha agung. Dan perlu kita ketahui bahwa tuduhan semacam ini itu ternyata sudah ada sejak zaman gereja-gereja purba. Dituliskan di dalam 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 24 dikatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi, bagi orang Yahudi, kalau ada orang yang mengaku, aku ini Allah, itu bagi mereka adalah batu sandungan. Mereka menyebut orang, kalau sampai orang yang menyamakan dirinya sebagai Allah, atau kita bercerita mengenai seseorang lain yang merupakan perwujudan Allah, maka bagi orang Yahudi kita ini telah melakukan yang namanya Khilul Hashem. Nah, Khilul Hashem itu atau penistaan agama. Nah, mungkin nanti di lain waktu Pak Ferry bisa menjelaskan Khilul Hashem apa saja yang bisa dituduhkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang memberikan ajaran-ajaran di luar keyahudian. Bagi orang Yunani, ini kepercayaan mengenai inkarnasi ini
adalah seperti ajaran orang bodoh. Bagaimana mungkin Allah yang sifatnya roh, tapi kemudian menjadi manusia. Allah yang nggak kelihatan, yang ada nun jauh di sana, maha besar, itu menjadi manusia seperti kita. Nah, itu yang bagi orang Yunani itu adalah hal yang bodoh. Nah, kita lihat tiga bentuk skandal partikularitas inkarnasi Kristus yang dituduhkan kepada kita. Itu apa saja? Yaitu satu, skandal materialitas, dua, skandal penderitaan, dan tiga, skandal keunikan. Apa maksud dari skandal-skandal ini atau bentuk skandal ini? Yang pertama, skandal materialitas. Mereka mengatakan seperti ini, segala materi yang ada di bumi ini adalah materi yang jahat, jelek, penuh dosa, termasuk manusia. Maka tidak mungkin Allah yang Maha Kudus itu datang ke dunia yang cemar ini dalam wujud manusia. Ini tuduhan, bentuk tuduhan skandal partikularitas yang bentuknya adalah materialitas. Yang kedua adalah skandal penderitaan. Allah itu roh dan bukan materi. Kita ini manusia yang berwujud materi, hidupnya menderita. Sehingga kita selalu memohon kepada roh Tuhan atau Allah, sang sumber kebahagiaan untuk memberikan kelegaan bagi hidup kita. Dengan demikian tidak mungkin Allah sumber kebahagiaan menjadi manusia yang penuh dengan penderitaan. Nah, ini nggak mungkin. Di skandal penderitaan ini menganggap, loh, Allah itu sumber bahagia, kok jadi manusia yang penuh penderitaan. Nah, itu nggak mungkin. Ya. Kemudian skandal keunikan. Bila Allah hendak menyelamatkan manusia, tentunya tidak hanya datang di wilayah Palestina. Mengapa hanya eksklusif di Palestina? Dan tentunya tidak hanya orang Kristen yang diselamatkan. Seharusnya Allah yang adil dan penuh kasih memiliki banyak cara untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain dan kepercayaan selain Kristen. Bila Allah itu adil, maka seharusnya Dia berinkarnasi dalam wujud manusia di semua bangsa. Jadi kalau kita bercerita bahwa Yesus Allah pernah menjadi manusia, lahir di Yerusalem, tanah Palestina, itu dianggap kita, wah, kamu kok mementingkan diri sendiri, kok memiliki pengajaran yang unik. Kalau memang iya Allah itu adil, ya harusnya di semua bangsa terjadi inkarnasi Allah itu. Ya. Mohon admin bisa menutup mic-nya. Ya. Dan saudara-saudara, tiga bentuk tuduhan skandal tersebut sepertinya bagi kita yang bagi kita yang mempelajari materi kehidupan humanisme itu seperti filosofi yang masuk akal, yang luar biasa. Dan kalau kita mau menjawabnya dari sisi filosofis, maka kita akan terjebak sendiri di dalam bingkai filosofi itu. Dan seharusnya kita nggak perlu takut terhadap tuduhan-tuduhan yang sifatnya filosofis seperti ini. Karena apa? Sesungguhnya Alkitab itu sudah memiliki jawaban untuk setiap tuduhan-tuduhan tersebut. Yang diperlukan bagi kita apa? Nih, membaca Alkitab berulang-ulang. Nah, ini di dalam kelasnya Pak Ferry selalu diulang ya kata-kata ini, bahwa Alkitab tidak perlu ditulis ulang. Alkitab hanya perlu dibaca berulang-ulang.
selain membaca Alkitab berulang-ulang, juga jangan lelah atau bosan untuk mencari jawaban ketika menemukan kalimat-kalimat yang sulit atau pasal-pasal yang sulit. Terutama surat-surat Paulus itu juga sangat sulit. Tapi jangan sampai kita lelah bosan untuk mencari maksud tulisan tersebut. Ya. Maka kalau kita bisa melakukan itu, membaca Alkitab berulang-ulang, menggali terus pasal-pasal ayat-ayat yang sulit, maka kita akan mudah untuk menjawab 3 bentuk skandal partikularitas tersebut. Nah, mari kita akan menjawab satu persatu tuduhan bahwa kekristenan melakukan skandal partikularitas. Yang pertama, skandal atau menjawab skandal materialitas. Apakah benar bumi adalah materi yang jahat? Ya, apakah benar? Karena mereka yang tidak percaya memberikan tuduhan bahwa bumi ini adalah materi yang jahat. Nah, kita akan lihat buktinya. Tuliskan di dalam Kejadian 1 ayat 31, itu secara singkat dinyatakan bahwa Tuhan menciptakan bumi dalam kondisi mulia, bagus, indah. Dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi selama 6 hari Allah melakukan penciptaan. Tuhan mencipta segala sesuatu dengan hikmat dan kuasanya menciptakan segala hal yang baik. Bumi, segala isinya, kemudian manusia, hewan-hewan yang berkeriapan di bumi. Dan setelah semua penciptaan itu selesai, Tuhan sendiri mengatakan, sungguh amat baik. Jadi, kalau Tuhan pemilik seluruh alam jagat raya ini melihat, menamai segala ciptaannya di bumi ini dengan kalimat sungguh amat baik, lalu apakah layak kita manusia itu kemudian memberikan tuduhan bahwa di bumi ini materinya jahat? Tentu itu sesuatu hal yang sangat sembrono ya. Nah, lalu apabila bumi disebut materi yang jahat yang dihubungkan dengan kejadian ketika manusia berdosa, ya, ketika manusia berdosa, apakah kemudian bumi menjadi materi yang jahat? Mari kita teliti apa yang difirmankan Tuhan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 14, ternyata kutukan Tuhan yang pertama itu hanya untuk si ular dan tanah. Ya, kita perhatikan ya, Tuhan mengutuk ular dan tanah saja. Ya, di ayat yang keempat, Kejadian 3 ayat 14 itu dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Kutukannya apa? Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan engkau makan seumur hidup. Ini kutukan Tuhan kepada ular. Lalu bagaimana kutukan Tuhan kepada tanah? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka kita perhatikan di sini ya, terkutuklah tanah. Ya, yang terkutuk tanah, bukan manusia. Karena tanah terkutuk, maka dengan bersusah payah
manusia akan mencari rezeki dari tanah seumur hidup kita. Jadi jelas ketika ada tuduhan bahwa materi di seluruh dunia ini menjadi materi yang jahat karena manusia sudah berdosa, itu jelas tidak terbukti. Kita punya buktinya bahwa sekalipun manusia jatuh dalam dosa, manusia sendiri itu tidak pernah dikutuk dengan firman yang menyatakan bahwa manusia itu materi yang jahat. Yang dikutuk hanya dua, ular dan tanah. Ya. Jadi dengan demikian, kalau kita memiliki pengajaran mengenai Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, Allah berinkarnasi menjadi manusia, itu bukan suatu pengajaran yang merendahkan, tapi memang itulah yang disaksikan oleh para murid, para rasul, dan pendahulu-pendahulu kita. Nah sekarang biasanya mereka kemudian dengan tentang ajaran kita, mereka kemudian mengajukan suatu pertanyaan seperti ini. Bila Tuhan menjadi manusia, apakah itu berarti Tuhan juga berkuasa menjadi seekor semut? Kira-kira saudara-saudara pernah dengar nggak pertanyaan seperti ini? Dan saya mau coba, mungkin ada yang bisa menjawab, baik saudara-saudara yang dari GTU, Kafruta, atau mungkin saudara-saudara yang di Kediri. Mungkin ada kalau yang mau mencoba menjawab pertanyaan itu. Bila Tuhan bisa menjadi manusia, apakah berarti Tuhan juga berkuasa menjadi seekor semut? Bahkan ada pertanyaan yang lain, kalau Tuhan itu maha kuasa, bisa nggak menciptakan batu yang gede sampai Tuhan sendiri itu tidak bisa mengangkatnya? Ya, silakan Pak Philip, kalau mau Anda mencoba menjawab. Ya, Pak Felix, silakan bisa bentar. Ya, silakan Pak Philip. Bisa di-unmute, Pak? Ya, Oke, ya. sudah di-unmute. Sore Pak dosen. Jadi mau menyumbangkan saran aja ya, maksudnya kalau hal itu terjadi, saya rasa Tuhan bisa saja melakukan seperti angkat buat batu dan dia merasa nggak sanggup angkat, bisa. Saya setuju. Tapi ada hal yang menjadi catatan ya, menurut saya ya. Ya. Allah, contoh seperti ini, Allah bisa nggak buat, nah ini lebih kompleks lagi daripada buat batu tadi. Buat batu saya yakin bisa, sampai dia nggak bisa angkat. Tapi yang nggak mungkin dia buat adalah segitiga persegi bulat. Hah? Segitiga persegi bulat. Ya. Ya, ini lebih rumit, Pak, karena ini Tuhan itu tidak bisa melawan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena sifat Allah adalah harmonis. Harmonis. Jadi, ya, kalau batu bisa buat batu satu macam, tapi kalau disuruh buat segitiga persegi bulat, itu dia tidak bisa melawan dirinya sendiri karena sifat Allah itu adalah harmonis dalam kesatuan gitu loh. Jadi tidak akan melanggar etika atau hal-hal yang bertentangan dengan keharmonisan dirinya. Nah itu aja, simpel aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Philip. Suatu pendapat yang luar biasa. Mungkin ada lagi yang punya pendapat lain. Ya, yang lain silakan. Ada dua pernyataan Pak dari room chat. Ya, saya coba bacakan dari Pak Raymond mengatakan jika Tuhan berkenan semua akan terjadi. Dan dari Pak Ruli yang jadi pertanyaannya apa gunanya? Masa iya Tuhan mau pamer kekuatan sama makhluk tanpa maksud? Kemudian dari Pak Fahri, hukum non kontradiktif harus menjadi acuan. Hukum kontradiktif, mungkin bisa dijelaskan. Hukum kontradiktif itu maksudnya apa, Pak? Pak Fahri, bisa silakan Pak.
Mungkin kesulitan perangkat mungkin? Baik, oke. Tidak apa-apa. Saya lanjutkan aja. Ya, terima kasih untuk pendapat-pendapat yang sudah diberikan. Oh ya, lagi kerja. Oke, Pak Fadi. Baik, baik. Terima kasih. Saya sangat menghargai pendapat-pendapat yang luar biasa baik. Ya. Jadi ini tadi ya, pertanyaannya bila Tuhan bisa menjadi manusia, apakah itu berarti Tuhan juga berkuasa menjadi semut? Ya, saudara-saudara, terus terang ini adalah pertanyaan bodoh. Ya. Dan untuk menjawab pertanyaan bodoh itu tadi teman-teman sudah banyak memberikan pendapat yang kira-kira hampir sama prinsipnya, yaitu apa? Bahwa Tuhan tidak akan melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan hikmat dan kebenarannya. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu maha benar, kudus. Dia tidak akan melakukan sesuatu hal yang melawan dirinya sendiri, hikmat dan kebenarannya. Jadi Tuhan itu akan melakukan suatu tindakan sesuai dengan tujuan dan kehendaknya yang mulia. Ya. Tuhan mempunyai kehendak dan tujuan yang mulia. Tuhan tidak pernah memiliki tujuan dan kehendak yang remeh-temeh. Kita tahu kan ketika Yesus dicobai di padang gurun, itu menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah menuruti rayuan iblis untuk melakukan hal yang remeh-temeh. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang menantang Tuhan untuk menjadi semut, yaitu jelas sesuatu hal yang berlawanan dengan hikmat dan kebenarannya. Dan perlu kita ketahui bahwa semut itu diciptakan tidak seturut dengan hikmat dan kebenarannya. Ya. Tapi manusia itu berbeda. Jadi manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Nah, itu disaksikan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat ini membuktikan bahwa apa? Manusia bukan materi yang jahat. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia seturut gambar kemuliaannya. Artinya apa? Sejak semula Tuhan itu membuka peluang untuk akses di dalam diri manusia. Dia sejak semula membuka peluang untuk hadir di bumi ini dalam wujud manusia. Jadi inilah jawaban bagi kita untuk pertanyaan-pertanyaan bodoh yang sering diajukan bagi mereka yang kurang mengerti. Bahwa iman kita ini didukung dengan kebenaran firman. Jadi kalau ada orang-orang yang merendahkan Yesus Kristus lahir dari organ reproduksi manusia, itu pasti pikirannya pikiran kotor. Ya. Pikirannya tuh hanya dipenuhi dengan sesuatu yang buruk, yang memandang bahwa organ reproduksi manusia wanita itu sesuatu hal yang buruk untuk untuk perkara-perkara kudus seperti lahirnya bayi Yesus.
Pikiran mereka hanya pikiran-pikiran kotor mengenai eksploitasi seksual saja. Nah, seperti itulah pemikiran-pemikiran manusia yang masih tinggal di dalam natur dosa. Pikiran mereka terbelenggu terus dengan sesuatu yang buruk sehingga tidak bisa memandang sesuatu hal yang karya Tuhan yang mulia, di mana manusia diajak untuk hadir bekerja sama di dalam karya Tuhan. Ya, bersyukurlah kita yang sudah ditebus di dalam darah Kristus, disucikan pikiran kita, hati kita, sehingga kita tidak lagi memandang bahwa bayi Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu sebagai sesuatu hal yang buruk. Itu adalah kejadian yang luar biasa. Dan seluruh organ tubuh manusia, baik laki-laki, wanita, Tuhan menciptakan untuk maksud kudus. Dan itu semua diciptakan di dalam kerangka hikmat, kebenaran, dan kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi tidak benar kalau Allah menjadi manusia itu terus menjadi sesuatu materi yang jahat. Ya, itu tidak benar. Yang kedua, bagaimana kalau dalam kita menjawab skandal penderitaan? Apakah benar bahwa Allah itu tidak bisa menderita? Allah hanya harusnya sumber kebahagiaan. Apakah Allah tidak bisa menderita? Ya. Nah, saudara-saudara, seringkali pemikiran manusia itu, terutama yang pasti yang belum mengenal tentang kebenaran mengenai Tuhan, pasti mengira bahwa Tuhan itu adalah sebuah pribadi yang selalu menang, kuat, selalu bahagia, gitu ya. Mereka menggambarkan Allah itu sebagai sosok yang tidak bisa terkalahkan. Ya, selalu menang, selalu bahagia. Ya, setiap kali dia memiliki kehendak, dia tinggal mengacungkan tangannya, maka semuanya terjadi sesuai dengan kehendaknya. Jadi mereka tidak bisa percaya bahwa Allah kok bisa menjadi manusia, apalagi hidup di tengah-tengah bangsa yang terjajah waktu itu. Tetapi saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa melalui pewahyuannya di dalam Musa, bahwa pada kenyataannya Tuhan sendiri itu bisa menderita dan pernah menderita. Ya, Allah itu bisa menderita dan pernah menderita. Nah, kapan itu Allah menderita? Ya, yang pertama penderitaan Allah itu terjadi di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan, ini adalah peristiwa ketika Allah menderita ketika terpisah dengan manusia. Ketika mereka mendengar, maksudnya ini Adam dan Hawa, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi itu Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Saudara-saudara, kalau kita tidak pernah memahami bahwa Allah itu juga memiliki hati perasaan seperti kita, maka seolah-olah kalau kita membaca ayat ini, di manakah engkau, kira kita menggambarkannya Allah sedang memanggil manusia dalam keadaan marah atau gimana, atau dalam keadaan biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita bisa memahami bahwa Allah itu memiliki perasaan seperti kita, pada saat Allah memanggil manusia, di manakah engkau? Kita bisa membayangkan bahwa pada saat itu
Allah di dalam kemahatauannya sebetulnya tahu bahwa manusia sudah melanggar ketetapannya. Dia sedih akan konsekuensi dari pelanggaran itu, yaitu apa? Harus terpisah dari ciptaannya yang paling indah ini. Jadi Allah itu memanggil mereka dengan nada sedih. Di manakah engkau? Kenapa harus sembunyi? Kan ini aku mau datang. Aku merindukan engkau. Kenapa engkau bersembunyi? Di mana engkau? Dan sesungguhnya kalau kita mau mencoba menyelami perasaan Tuhan pada saat ini, kita bisa mengandai-andai di saat kita misalkan kehilangan orang yang kita kasihi, kita sayangi. Kita pasti akan merasa sangat sedih. Sehingga kita pun akan berkata, kenapa engkau pergi? Kenapa engkau harus pergi secepat ini? Ya, beberapa waktu ini, kalau tidak salah 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang itu, jemaat di tempat kami banyak yang mengalami kesedihan karena ditinggalkan orang-orang yang terkasih. Ada satu sahabat saya, itu kakaknya itu mendorong sesuatu benda drum gitu yang sangat berat. Tiba-tiba ketika mendorong itu terpeleset, jatuh, tertelungkup. Waktu habis jatuh bangun nggak ada apa-apa, tapi kemudian merasa ada sesuatu yang nggak beres, dia ke rumah sakit. Masih dalam keadaan segar bugar ke rumah sakit. Begitu tiba di rumah sakit, ternyata ada penyumbatan di paha, di penyumbatan saluran darah di paha, di kedua pahanya kalau nggak salah. Dan itu harus dioperasi. Malam dioperasi, besoknya kondisinya koma. Dalam kondisi koma, kemudian harus dipasangi beberapa alat bantu, termasuk alat pernapasan. Saudara tahu ketika di dalam kondisi seperti itu, kakak dari sahabat saya itu, kemudian ayahnya datang menengok anaknya. Apa yang terjadi? Sang ayah menjerit-jerit di kamar perawatan itu, di ruang ICU. Menjerit-jerit, berlutut, kemudian berteriak kepada Tuhan. Tuhan, aku minta anakku disembuhkan. Biar aku saja yang menggantikan. Anakku masih muda, baru saja bertunangan, mau menikah. Sedangkan aku ini sudah tua, aku sudah puas dengan kehidupan ini. Biar aku saja menggantikan anakku itu. Nah, dari peristiwa itu saya sendiri dapat merasakan ya, betapa luar biasa sedihnya ketika Tuhan mendapati umat ciptaannya, manusia dan istrinya itu melanggar ketetapan dan harus terpisah dari Tuhan. Jadi Tuhan pernah menderita, Tuhan bisa menderita. Kesedihan ketika manusia harus terpisah ini, itu adalah penderitaan Tuhan. Dan ketika Tuhan menderita ini, Dia sudah berjanji bahwa Dia akan mengambil sendiri penderitaan itu. Jadi ketika manusia harus diusir, Tuhan sendiri sudah berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, dalam hari ini ular, dan perempuan ini. Jadi ular, keturunannya akan meremukkan kepalamu,
maksudnya keturunan perempuan, dan engkau ini adalah ular, akan meremukkan tumitnya. Nah, kita perhatikan kata-kata meremukkan tumitnya. Jadi, meremukkan tumitnya itu artinya menderita. Ya. Jadi, Allah pernah menderita, bisa menderita, dan siap menderita. Untuk apa? Untuk merebut kembali manusia ciptaannya yang mulia itu dari cengkeraman dosa. Karena apa? Ya karena memang itu satu-satunya cara untuk merebut. Dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampun. Tidak ada cara lain untuk merebut manusia dari cengkeraman dosa. Harus dengan penumpahan darah. Jadi, kalau dibilang Tuhan Allah tidak mungkin menderita, Alkitab sudah membuktikan bahwa Allah bisa menderita. Allah pernah menderita, dan Allah sendiri yang mengambil niatan untuk menderita, guna merebut ciptaannya dari kuasa cengkeraman dosa. Berikutnya, bagaimana kita menjawab skandal keunikan? Haruskah Allah berinkarnasi di semua bangsa melalui banyak agama? Jadi, skandal keunikan kan ini menuduh bahwa kekristenan itu eksklusif. Kenapa Allah yang berinkarnasi itu harus lahir di Palestina? Jadi pertanyaannya kemudian, haruskah Allah berinkarnasi di semua bangsa, melalui banyak bangsa, melalui banyak agama? Ya, saudara-saudara, perlu kita pahami bahwa maksud Allah berinkarnasi hanya di satu tempat, dan hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Itu adalah kehendak Allah sendiri untuk apa? Mensejajarkan antara kejatuhan manusia di dalam dosa dan penebusan manusia dari dosa. Roma 5 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi makna ayat ini adalah bila maut itu berkuasa dalam hidup manusia karena perbuatan satu orang, maka tidaklah adil jika untuk membebaskan manusia dari cengkeraman dosa itu harus dilakukan di banyak bangsa, banyak orang. Jadi tidak adil kalau satu orang menyebabkan dosa semua umat, maka untuk merebutnya Tuhan Allah melakukan paralelisme melalui pengorbanan satu orang. Nah, kalau dengan melalui banyak orang itu sesuatu hal yang tidak adil di dalam sudut pandang kemurahan Tuhan. Jadi oleh karena itu Tuhan sendiri yang telah menentukan bahwa penebusan dosa hanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus sebagai penebusan dosa tidak hanya ditujukan bagi satu bangsa, yaitu Israel, dan juga tidak ditujukan
kepada satu agama saja, melainkan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hal itu disaksikan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 5. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi saudara-saudara, agama Kristen bukanlah agama yang secara eksklusif memiliki keselamatan ini. Apalagi kita sendiri sebetulnya seharusnya percaya ya bahwa kita mau disebut tidak beragama pun tidak masalah. Karena apa? Karena Yesus Kristus lah datang ke dunia itu bukan dalam rangka membentuk sebuah agama. Kalau kemudian ada agama yang dinamakan Kristen ini, sebetulnya itu kan hanya cemoohan, yaitu yang terjadi di jemaat mula-mula. Di Kisah Rasul 11 ayat 26, di Antiokhia lah para murid itu pertama kali disebut Kristen. Itu kata-kata cemoohan, yaitu orang yang hidupnya seperti Kristus. Orang yang hidupnya tingkah lakunya berbeda dari kebanyakan orang. Saling penuh kasih, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Dan bagi kita sebetulnya penyebutan agama Kristen itu bukanlah sesuatu hal yang mutlak. Karena bagi kita yang harus kita beritakan senantiasa adalah bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Nggak ada cara lain. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi kemanapun kita mau pergi, kemanapun kita mau menginjil, kita tidak pernah mewartakan sebuah agama yang namanya agama Kristen. Tapi kita sedang mewartakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita beritakan. Jadi inkarnasi Allah ke dalam diri manusia tidak bersifat unik. Seharusnya bersifat universal karena Allah sendiri atau Tuhan sendiri sudah menentukan suatu tatanannya bahwa setiap yang percaya dia akan memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari inkarnasi Kristus adalah membuktikan bahwa Allah kita adalah benar-benar Allah yang Maha Kuasa. Atau sering disebut istilahnya adalah omnipoten. Tapi omnipotennya di sini bukan sesuatu tindakan yang kemudian dilakukan secara brutal. Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, ada di dalam sebuah koridor kebenaran, kemuliaan, dan keadilannya. Jadi, sekalipun Allah Maha Kuasa, Dia memiliki kendali di dalam kekuasaannya. Dia pun bisa membatasi cara Allah untuk melakukan kuasanya, sehingga Allah tidak mungkin menuruti ide-ide jahat dari pemikiran manusia. Seperti Allah menjadi semut, Allah menciptakan batu yang nggak bisa diangkat. Itu sangat berlawanan dengan prinsip hikmat dan kebenarannya. Ya. Yang kedua, inkarnasi Kristus itu membuktikan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih kepada ciptaannya yang paling mulia. Allah menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Ini sesuatu hal yang tidak Dia lakukan terhadap ciptaan-ciptaan yang lainnya.
hewan, makhluk hidup yang lainnya. Tidak pernah diciptakan seperti manusia, serupa dan segambar dengan Dia. Dengan demikian, karena kasih-Nya kepada manusia, maka Allah memiliki kecintaan yang luar biasa, dan Dia akan melakukan segala sesuatu untuk melindungi, merebut kembali ciptaannya ini yang sangat mulia ini. Dengan demikian, Allah pun di dalam kasih-Nya yang luar biasa, rela untuk menderita demi mengembalikan manusia kepada kemuliaannya. Yang ketiga, inkarnasi Kristus membuktikan keadilannya kepada seluruh umat manusia. Dalam arti, karena manusia telah jatuh di dalam cengkraman kuasa dosa, oleh karena perbuatan satu orang, maka Tuhan Allah cukup hanya melakukan satu karya penebusan di dalam satu manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan ini merupakan suatu karya keadilannya. Tuhan tidak pernah menghendaki pengorbanan-pengorbanan manusia lainnya. Dan Tuhan membenci itu. Saya pernah mengikuti siaran dokumenter di National Geographic yang mengungkap tentang suku Maya. Suku Maya saat ini kan kalau kita lihat di hutan di sekitar Guatemala itu kan hanya kelihatan beberapa menara yang terbesar itu. Para tim National Geographic menemukan sebuah teknologi yaitu scanning dengan infrared, dan setelah di-scan seluruh hutan lindung di Guatemala itu, ternyata ditemukan sesungguhnya suku Maya pada saat itu sudah menjadi kota yang sangat besar. Diperkirakan besarnya itu hampir sama dengan kota Babel. Lalu kemudian dipelajari inskripsi-inskripsi dari yang ditemukan mengenai berita-berita suku Maya itu. Dan rupanya suku Maya adalah suku yang memuja Dewi Ular. Lalu bagaimana mereka mempersembahkan korban-korban sajian untuk Dewi Ular? Yaitu dengan cara membunuh para budak-budak. Ya, mungkin ada periode mereka melakukan pembunuhan para budak yang darahnya dipersembahkan kepada Dewi Ular. Dan Tuhan tidak menyukai hal itu. Maka Tuhan menghendaki suku Maya musnah sampai sekarang. Karena Dia sudah melakukan karya penebusan hanya melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Artinya tidak ada lagi korban manusia yang sesuai dengan kehendaknya. Hanya Yesus Kristus saja. Yang keempat, inkarnasi Kristus bukanlah suatu mitologi kuno. Ya. Jadi inkarnasi Kristus ini tidak layak untuk diragukan. Karena apa? Sudah terlalu banyak saksi. Dan saksi-saksi itu sangat mustahil untuk diabaikan kebenarannya. Jadi, dengan saksi-saksi yang sudah sedemikian banyak, mereka pun menuliskan Injil-Injilnya. Bahkan surat-surat pengembalaan pun membuktikan bahwa Yesus Kristus benar-benar Allah yang inkarnasi di dalam manusia. Yohanes menuliskan di dalam surat penggembalanya, yaitu 1 Yohanes 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya,
Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kira-kira kalau kita bisa simpulkan bahwa Yohanes sedang memberikan berita atau surat penggembalanya dan menghibur para jemaat yang ada di wilayah Asia Kecil, bahwa apa yang kami beritakan ini sudah kami lihat, kami saksikan, kami raba dengan tangan kami. Nah, ini sesuatu hal kesaksian yang luar biasa. Enggak, tidak ada kesaksian yang berani menuliskan seperti ini. Kita bisa cek di kitab-kitab kepercayaan lain. Karena tidak pernah mereka berjumpa dengan Allahnya. Mereka tidak berani menggambar Allahnya. Apalagi kemudian menyatakan Allahnya itu datang dalam wujud manusia. Mereka nggak berani. Tetapi bagi kita kesaksian itu nyata. Dan sudah dituliskan. Bahkan Yohanes berusaha menekankannya dengan berkata, kami saksikan, kami raba dengan tangan kami. Ini seolah-olah Yohanes hendak berkata, sudah kamu jangan ragu lagi bahwa Yesus Kristus itu benar-benar anak Allah. Dia memiliki persekutuan dengan Bapa dan memberi kekuatan kepada kita bahwa iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman yang sempurna. Demikianlah apa yang saya sampaikan di dalam sesi ini, dan memang sesi ini khusus untuk membahas Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, supaya kita bisa fokus di dalam topik ini, dan kita bisa benar-benar menyelami dan memahami dan menjawab setiap tuduhan-tuduhan jahat terhadap kekristenan. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, ini persilakan. Oke, terima kasih Pak Muji atas penyampaiannya. Sekarang kita akan masuk ke ruang tanya jawab. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan, raise hand, atau ketik di ruang chat. Kemudian yang akan kami utamakan itu bagi saudara yang bertanya, dan yang memberikan pernyataan atau kesimpulan yang didapat akan diberikan kesempatan setelah pertanyaan-pertanyaan sudah selesai dijawab. Oke, waktu tempat kami persilakan kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa resen bagi yang bertanya. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin waktu berapologetika ada menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit bisa dipertanyakan ke Bapak Muji. Oke, gimana? Mungkin sudah jelas semua. Oke, Pak Didi. Oke. Halo, Pak Didik, Pak Didik, bentar Pak ya. Ya Pak, silakan di-unmute Pak. Bisa di-unmute Pak. Ya, Nanti. silakan Pak. Shalom Pak Didi. Salam. Ini kok susah amat ya.
Tidak, Oke, Pak. bisa kelihatan. Ketok saiki, bisa kelihatan sekarang. Ya, ya. Terima kasih Pak Muji. Saya tidak bertanya, hanya saya mendapatkan sesuatu yang indah, yang baik, yang benar. Karena memang selama ini orang banyak berbicara bahwa manusia itu sebetulnya kotor, najis, jelek, begitu loh. Ya, Jadi kalau seolah-olah kalau Tuhan menjadi manusia itu sesuatu yang hina begitu. ya, itulah tuduhan Nah, mereka. nah, saya pun kalau ada orang ngomong seperti itu sepertinya mengiyakan begitu. Karena saya merasa saya juga selama ini juga kotor begitu loh, Pak. Nah, ternyata enggak juga. Kotor itu kalau dijorne, kalau dibiarkan gitu loh. Ternyata Ya, manusia itu bisa bersih mulia. betul, Tetapi Pak. kalau dibiarkan apa namanya, benih-benih dosa itu tidak dibunuh, tidak dibasmi, kalau petani itu hama-hama itu tidak dibunuh, ya jadi masalah, itu yang kotor begitu. Jadi saya menggarisbawahi ungkapan Pak Muji bahwa manusia itu mulia, berharga, dan organ tubuhnya. Saya setuju dan saya berterima kasih nanti kalau ke depan ada orang-orang yang ngomel-ngomel, yang jelek-jelekin manusia, antem dia. Terima kasih, Pak. Jangan diantem, Pak. Diceritain aja, Pak. Diceritain aja tadi, Pak. Karena firman Tuhan lengkap, Pak. Ya, Untuk iya. itu. Betul. Ya. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Didi. Ya, terima kasih Pak Didi. Yang lainnya silakan, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Ya, saya Silakan, bersyukur Bapak kalau Ibu. memang nggak ada pertanyaan, saya berharap sih sudah jelas semua. Rasanya sih sudah jelas semua ya, Pak.